Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Halo, selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Episode ke-77. Apa kabar semuanya? Gimana? Udah pada denger episode gue sama Lutfi? Ya, seru ya obrolannya. Memang itu kalau udah temen lama ngobrol ya kayak gitu sih. Gue nggak tahu sih kalian ngeh atau enggak. Ya kemungkinan sih enggak ya, karena kalian pasti nggak peduli amat sama gue. Tapi itu obrolannya menurut gue sangat seru dan banyak yang diedit karena gue suka keceplosan ngomong merek lah atau ngomong sesuatu yang terlalu menjurus ke merek gitu, sehingga cukup berbahaya kalau di semuanya dirilis uncensored gitu. Jadi akhirnya gue potong-potong, jadilah setengah jam obrolan kita gitu ya. Harusnya itu sedikit memberikan pencerahan ya terhadap dunia kita, dunia ya yang isinya udah WFH gini. Dan lu tau lah setelah lebaran ini ya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri dulu ya. Karena nggak tahu sih, gue udah seminggu ya sejak lebaran. Dan ya beberapa kantor tuh udah mulai menerapkan si normal baru apa, kayak mereka ngerti aja normal baru ini ya. Ya normal baru dengan meminta beberapa karyawannya untuk kembali ke kantor. Dan termasuk kantor gua nih. Dan akhirnya setelah sekian lama gua rekaman lagi dari mobil. Gimik Bosan di Jalan berlanjut. Sesuai dengan nama podcastnya. Dan karena ini pertama kali gue udah kembali ke kantor setelah lebih dari 3 bulan ya di rumah. Tapi kondisi di luar kan belum membaik ya. Jumlah kasus terus bertambah. Belum lagi kejadian-kejadian dari sejak sebelum lebaran. Pelanggaran PSBB yang mungkin udah sering viral lah ya, dari Bandara Soekarno-Hatta lah yang tiba-tiba meledak, orang datang penutupan McD, geblek pun kalian semua. Gue tuh udah pengen marah dari zaman kapan soalnya McD itu, cuma gue kesel banget. Terus ITC pasar diserbu sama orang beli baju lebaran, Masya Allah. Nah kayak gini nih hal-hal kayak gini nih gitu yang bikin gue takut. Dan akhirnya gue takut banget buat balik ke kantor, karena mereka ini yang ke tempat umum berdesak-desakan nggak tahu konsekuensinya, yang nanggung risikonya itu orang-orang kayak gue nih yang harus balik kerja setelah lebaran. Jadi pengumuman balik ngantor itu sebenarnya udah lama ya buat di kantor gue. Dari jauh sebelum lebaran tuh udah dikasih tahu bahwa setelah lebaran kita balik ngantor nih. Dan artinya gue udah beberapa minggu ini hidup dalam ketakutan gitu. Karena jujur gue mikirin gue bakal ketemu siapa aja di kantor. Bahkan sebelum ke kantor, di parkiran, di lift, yang kemungkinan ada carrier gitu, yang akhirnya menyebabkan gue jadi carrier. Dan akhirnya menyebabkan gue memaparkan penyakit ini ke orang-orang lain yang mungkin lebih rentan. Ini nih udah bukan sekedar lu takut lu sakit atau enggak, tapi lu takut lu nyakitin orang atau enggak gitu. Ya gak sih? Karena gini, bayangin di kantor, di gedung itu bercampur lah semua orang, di parkiran, dimanapun. Terus gue pulang dan gue carrier, gue terus ngasih ke istri gue jadi carrier. Terus nanti istri kemana, ke rumah orang tuanya. Itu kan sesuatu yang harus lo pikirin gitu, efek that rolling effect gitu. Ini bukan cuma soal diri lo sendiri gitu, lo nggak bisa gitu. Ya oke, secara preventif
secara preventif nih ya, istri gue sih udah nyoba nyiapin segala macem kebutuhan dan perlengkapan buat gue balik kantor. Bahkan dia bilang istilahnya tuh perlengkapan perang, karena beneran lengkap banget gitu. Yang pertama kan pasti masker tuh udah wajib lah ya. Kalau misalnya gue nggak pakai masker, gue pasti diamuk, dimarahin. Karena itu udah sepenting itu. Dan gue udah nggak peduli beli masker berapa kotak toh, karena harganya udah turun juga ya. Jadi buat yang nimbun syukurin loh ya, sekarang harga jatuh, lo nggak bingung jual rugi di mana-mana, nggak ada yang mau beli, syukur gitu. Ya masker itu paling penting, karena ya udahlah, lo lindungin mulut, hidung, segala macam gitu, itu pertama lah. Terus gue dibawain sarung tangan, karena ya udahlah, memang udah lo bakal mencet apa-apa di kantor, ke lift lah, ke megang meja segala macam, lo harus pakai sarung tangan. Dan terus ada pelindung muka yang dari plastik itu, yang face shield itu loh ya lu tau lah ya, yang depannya plastik semua gitu. Terus pastinya makan minum gue dibawa dari rumah semua, gue udah dibekelin lah. Terus air pun dibawa banyak gitu, kayak mau camping, kayak mau piknik, biar gue nggak usah ngambil air dari galon di kantor, atau harus ke pantry atau gimana. Pokoknya nggak ada tuh jajan-jajan lagi tuh, udah pokoknya kebutuhan makan minum bawa sendiri dari rumah. Gue kayak bawa berapa liter nih air, sampai berat banget, tapi gue jabanin demi beneran preventif aja gitu. Terus ya yang lain-lain kayak alat sholat itu pasti bawa sendiri, jadi biar nggak pakai sejadah di musola. Bahkan sholat pun gue lagi mikir apa gue bisa di tempat lain gitu, sholat di mobil gitu. Kayak akhirnya gue nggak tahu, saking takutnya gitu ke tempat-tempat umum gitu. Hand sanitizer udah nggak kehitung bawa berapa, cadangan alcohol swab buat ngelap laptop, HP, tas segala macam gitu. Dan bahkan nih istri gue beliin kayak alat, kayak gue nggak tahu sih namanya apa ya, tapi dia alatnya tuh kayak pertama bisa dipakai buat ngebuka pintu gitu, jadi biar tangan lo nggak nyentuh gagang pintu. Terus ada lagi di ujungnya satu lagi, itu kayak jari nunjuk gitu buat mencet lift gitu. Jadi biar walaupun tangan lo udah pakai sarung tangan, lo nggak bersentuhan lagi dengan siapa sih tombol lift yang dipencet banyak orang gitu. Jadi double preventif gitu. Udah dipikirin sejauh itu loh, karena ya gimana, gue nggak mau ngambil resiko gitu. Gue tahu bakal ada yang mikir kayak, oh ini lebay ya, ngapain lo kayak gitu, aneh banget. Nggak men, ini nggak lebay, karena memang udah seserius itu. Dan ini kita udah lewatin ini berbulan-bulan ya. Dan kalau masih ada yang bilang ini flu biasa, lu minum jamu aja sama makan nasi kucing, ya ke laut aja sih gitu. Kayak gue udah nggak bisa berdiskusi sama orang-orang kayak lo gitu, kalau misalnya lo aja nggak mau menerima fakta bahwa ini adalah salah satu penyakit dengan penyebaran yang sangat mudah banget gitu. Dan lo udah lihat lah korban-korban berjatuhan, kasus kita tuh udah puluhan ribu. Ini tuh bukan prestasi yang dibanggakan gitu, ya kan? Dan ya gue udah nggak ngerti aja sama orang-orang yang nggak mau nerima itu dan masih menganggap itu enteng gitu. Kalau misalnya gue ketemu ada orang kantor gitu yang masih nyantai, nggak pakai pelindung apa-apa, masih ngajak salaman, ngajak meeting di ruangan kecil, ya gue bakal hindarin sih. Karena ya lo kalau nggak takut mati ya nggak apa-apa, tapi nggak usah ngajak-ngajak sih gitu kayak gue. Karena gue sih takut ya, jadi gue nggak perlu diajak-ajak sama lo gitu kan. Orang-orang yang nggak takut mati dan nggak mau pakai alat pelindung, itu kalian tuh memang have nothing tulus ya gitu ya. Kalian hidup sendiri di goa gitu ya. Kalau terjadi apa-apa dengan kalian, nggak ada yang sedih gitu, kalian hilang gitu, nggak ada yang bakal meratapi orang tua, kekasih, siapa kek, binatang peliharaan gitu. Kayak masa nggak ada sih? Kalian hidupnya seloner itu kah? Kayak you have nothing tulus gitu kayak. Bah, introvert aja have something tulus. Ya dan se-extrovertnya orang pengen berinteraksi lagi dengan sesama manusia ya, mereka juga pasti mikirin kok kayak ini bakal gimana, bakal kayak apa nanti ininya. Aduh, ya gue nggak tahu sih ya. Gue masih sedikit beruntung sih,
Karena pertama gue masih punya kerjaan gitu. Kita tahu dari episode sebelumnya banyak yang tidak punya kerjaan gara-gara pandemi ini. Dan gue masih beruntung kantor tuh masih menerapkan shift-shiftan, sehingga kayaknya kantor gak akan sepenuh biasanya. Walaupun setengah dari kantor itu cukup padat juga sih gitu. Gue gue lebih milih buat bisa kerja di rumah pasti ya, karena nature kerjaan gue tuh sebenarnya bisa dikerjain di rumah gitu. Dan ya gue tau lah, dari sisi perusahaan-perusahaan yang harus mewajibkan karyawannya kembali ke kantor itu ada aspek mungkin nggak semua karyawan bisa dipegang omongannya dan kepercayaannya untuk kerja dari rumah gitu ya. Karena walaupun ada sebagian besar karyawan yang mungkin kehilangan banyak waktu personal di rumah karena dari sahur sampai malam itu kerja, tapi ada juga mungkin yang sehariannya cuma tidur dan nonton Netflix gitu. Jadi akhirnya dipukul rata lah, semua harus balik ke kantor nih. Dan orang-orang ini nih yang membuat kita semua balik ke kantor ya. Gue harap lo seneng ya, karena gue harap semoga itu diganjar dengan ganjaran yang setimpal gitu. Karena jadi membahayakan banyak orang gini gitu. Dan gue pasti ke kantor bakal naik mobil, persetan lah dengan kendaraan umum dan mencintai lingkungan. Gue harus mencintai diri gue, nyawa gue, dan nyawa orang-orang tercinta terdekat gue semua, men. Karena buat apa bisa meluk pohon kalau yang lain kena bahaya gitu ya kan. Jadi bodo amat lah, gue naik kendaraan pribadi gitu ya. Dan setidaknya kalau lu punya privilege itu ya lu lakuin itulah gitu. Karena gini, kalau misalnya lu punya privilege buat naik kendaraan pribadi, mau naik mobil, naik motor, lu kan ngurangin beban kendaraan umum kan. Jadi kendaraan umum lebih sepi, yang gak punya pilihan naik kendaraan pribadi lebih aman naik kendaraan umum. Gitu sih. I don't know. Just a short one for today, karena gue cuma pengen menyatakan ketakutan gue yang sudah berminggu-minggu ini. Kadang gue di mobil tuh mikir kayak, gue turun gak ya, gue nggak bisa tethering dari mobil aja gitu. Terus kayak gue takut banget. Ya udah deh, thank you buat udah dengerin ya. Gue sebenarnya pengen bikin episode yang ngobrol-ngobrol lagi, cuma kalau udah balik kantor lagi udah ribet ya. But I'll find a way. In the meantime, beberapa monolog won't hurt anyone ya. Okay, I'll check up on you on the next one. See ya. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.